Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Setelah hampir setahun, tim kubunya Roy Suryo selalu mempertanyakan mana ijazah aslinya Jokowi. Mana ijazah asli Jokowi? Tiba-tiba Polda Metro Jaya bikin kejutan, mengadakan gelar khusus dan ditunjukkanlah katanya ijazah asli Jokowi. Tapi cuma boleh memandang sebentar. Apakah tim Jokowi sudah diambang kemenangan? Dan kenapa timnya Roy Suryo sampai hari ini belum puas, belum yakin bahwa itu adalah asli benaran? Inilah Hot Room, kasus ijazah Jokowi sudah tapi belum. Belum lah Pak Teguh. Sudah tapi belum. Oh, belum. Sudah tapi belum. Kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo kembali jadi sorotan. Bukan karena belum ada penjelasan, melainkan karena penjelasan tersebut belum menjawab semua pertanyaan. Dalam gelar perkara khusus yang diadakan pada 15 Desember 2025, ijazah Jokowi disebut telah diperlihatkan oleh pihak kepolisian. Kuasa hukum Jokowi menegaskan dokumen yang ditunjukkan asli ada dan sah, serta proses hukum telah dijalankan sesuai prosedur. Namun di sisi lain, kuasa hukum Roy Suryo menyatakan memperlihatkan dokumen bukan berarti membuktikan keaslian secara ilmiah. Menurut mereka, perlu ada uji independen yang benar-benar terbuka. Disinilah perdebatan muncul. Apakah pemeriksaan internal cukup atau justru dibutuhkan uji forensik dokumen oleh lembaga independen agar polemik tidak berulang dan kepercayaan publik dipulihkan. Bagi sebagian pihak, uji independen bukan soal curiga, melainkan soal transparansi. Ijazah sudah diperlihatkan, proses hukum sudah berjalan. Namun bagi sebagian orang keaslian ijazah masih dipertanyakan. Karena kasus ini bukan hanya sekadar masalah administratif, namun juga menyentuh aspek integritas dan kepercayaan publik. Malam ini kiri kanan saya adalah para pengacara. Kami sebagai pengacara sudah tentu yang diingat pertama kali adalah apakah honor pengacara sudah dibayar atau belum. Tapi ada lagi tugas kami yang paling penting, harus mengingat jangka waktu, apakah bandingnya sudah lewat, kapan kasasi, jangan sampai terlambat, karena satu hari pun bisa terlambat, bisa kalah. Untuk itulah perlu daya ingat. Dan daya ingat itu dipelihara, dipertahankan dengan kopi luwak hitam premium. Kopi luwak hitam premium lah yang membantu Hotman sehingga ingat semua nomor perkara, kapan banding kasasi. Ya, kopi luwak hitam premium, aman di lambung. Oke, Pak Ahmad. Ya Bang. Kenapa tim kamu masih nggak yakin bahwa itu ijazah asli? Waktu Anda melihat, emang bentuk ijazah itu waktu gelar di Polda kayak apa? Ya, mungkin lebih tepatnya ijazah asli Jokowi ditunjukkan sudah, tapi tidak. Maksudnya adalah benar bahwa ijazah tersebut ditujukan kepada kami karena itu juga menjadi salah satu tuntutan kami. Terlepas saat itu kubu Jokowi juga keberatan. Tapi alhamdulillah karena ada penengah dari Ombudsman yang memberikan rekomendasi demi untuk transparansi, maka sebaiknya ijazah tersebut diperlihatkan. Tapi konteksnya bukan untuk memverifikasi apakah ijazah tersebut asli atau tidak. Waktu you lihat bentuknya kayak apa? Ya, kan saat itu yang kami lihat adalah seperti apa yang beredar, ya ini sebuah ijazah dengan foto lelaki berkacamata, berkumis tipis, yang sebelumnya dokumen yang sifatnya digital sudah diuji, yang sekarang kita lihat ternyata barangnya dari sisi foto sama. Adapun hal-hal yang lain memang kami tidak bisa melakukan verifikasi lebih lanjut karena cuma diperlihatkan, tidak boleh disentuh, diraba, apalagi dipeluk-peluk. Sehingga kami menyimpulkan memang ini persoalannya hanya untuk mengkonfirmasi bahwa ijazah itu ada dan sudah disita, bukan dalam konteks asli atau tidak. Karena sebelumnya kubu Jokowi mengklaim memperlihatkan ijazahnya di Solo oleh Jokowi yang saat itu dilakukan oleh Budi Aris Setiaji. Kami bingung ini sebenarnya ijazah ada atau tidak, itu yang pertama. Kedua, ijazah ini posisinya di mana? Apakah di rumah saudara Joko Widodo atau benar-benar sudah
sudah disita oleh penyidik. Dan penyidik menyatakan sudah disita 25 Juli dan akhirnya kemarin ditunjukkan. Jadi apa yang kamu lihat? Yang saya lihat adalah ijazah dengan tulisan Joko Widodo, ada tulisan UGM-nya, ada foto tadi yang saya sebutkan. Sudah berumur berapa tahun? Saya belum bisa melihat apakah umurnya seperti itu. Menurut kalau pandangan saya ijazah itu masih terlihat baru, terutama khususnya di foto. Untuk foto ukuran tahun 85 sampai hari ini saya kira itu terlalu kontras ya untuk maksud foto. kamu terlalu baru. Terlalu baru begitu. Nah, itu pula yang kemudian menjadi salah satu pertimbangan Roy Suryo belum akan mengakui itu asli sebelum ada lembaga independen yang memeriksa dokumen itu, diuji bersama dan tim kami dilibatkan dalam proses pengujiannya. Dan apa itu mungkin menurut hukum acara? Dalam konteks hukum acara pidana memang tidak mungkin. Akhirnya nanti di pengadilan. Tetapi dalam konteks untuk menyelesaikan perseteruan anak bangsa agar ada penyelesaian yang sifatnya legitimate, agar apa nanti putusan hakim itu tidak hanya menang di pengadilan tetapi tidak legitimate di tengah masyarakat, maka harus ada sarana untuk membuktikan di tingkat penyidikan sebelum sampai ke pengadilan, yakni pihak-pihak yang merasa punya pendapat yang berbeda untuk diberi akses ke barang bukti untuk dilakukan kajian secara bersama, atau setidak-tidaknya jika polisi sudah punya kajian, sudah punya hasil, maka kesempatan Roy Suryo harus diberi kesempatan untuk menguji objek yang sama dan hasilnya seperti apa. Jika hasilnya sama berarti tidak ada perdebatan. Anda melihat asli itu sama nggak? Kumis sama kacamata semua sama nggak? Sama seperti yang beredar. Tetapi kalau itu dikaitkan dengan wajah Jokowi, itulah jangankan kami, masyarakat pun mempersoalkan masalah foto tersebut. Karena sudah ada penelitian lain dari Roy Suryo, foto itu diuji ternyata tidak identik dengan foto Jokowi. Sementara Roy Suryo menguji ijazahnya sendiri dikaitkan dengan foto dia hari ini ternyata identik. Jadi gitu. sampai hari ini tim kuasa hukum yakin atau tidak itu asli? Justru atau itu menambah itu keyakinan itu palsu. Hah? Dengan ditunjukkan makin yakin itu palsu. Kenapa? Karena itu tadi fotonya itu ternyata sama dengan yang diperiksa. Berarti tidak identik dengan wajah Jokowi. Kedua, barang itu terlihat baru. Tidak identik dengan wajah Jokowi. Emang di foto nggak mirip ya? Nggak mirip sama sekali. Hah? Kira-kira kayak Bang Hotman dengan saya lah. Nggak mirip sama sekali. Gantengan gua. Begitu. Bos, gimana ini? Ya? Siapa? Hah? Lu, ini kerjaan kamu atau kerjaan penyidik nih? Siap. Hah? Saya tanggapi, Katanya Bang, nggak mirip katanya fotonya. Nggak Gimana? juga, Bang. Jadi ini pengacara Jokowi. siap. Jadi lebih kurang, Bang, dari awal juga kami memang tidak sependapat untuk ditunjukkan. Pertama, selain tidak ada hukum acaranya. Kedua, saya melihat ini hanya untuk mengulur-ngulur penyidikan aja gitu ya. Dan yang ketiga, ditunjukkan pun kami yakin nggak bakal mengubah keadaan. Dan betul, kemarin ditunjukkan, itu pun karena etikat baik dari direktur di Reskrim ya. Dan ternyata setelah ditunjukkan juga keluar dari ruang gelar dua pendapat. Sebagian mengakui, oh ini asli, ada embosnya, ada watermarknya. Sebagian bilang, wah nggak kelihat. Jadi kembali lagi nggak ada etikat baik gitu, Bang. Nah di satu sisi ini kan loncat-loncat, Bang, dari segi isu. Dulu yang dipersoalkan fotonya harusnya ini milik Dul Matno. Katanya nggak mirip wajahnya. Benar nggak? Mirip. Sebagian besar masyarakat Indonesia melihat mirip. Tapi kita ikuti, Bang. Isunya loncat-loncat terus. Dulu tanda tangan apa? Dia bilang ini ijazah Dul Matno. Bahkan sebelumnya Hari Mulyono dia bilang kan. Kedua, tanda tangan rektor palsu. Seiring waktu berubah lagi isunya. Ya. Sekarang berubah lagi muncul ke foto yang katanya tidak tajam. Jadi kalau saya lihat memang ini hanya cara, Bang, untuk mengulur-ngulur, dan memang kami paham kalau tersangka ini mengakui asli artinya apa? Unsur pidananya penuh. Case closed. Nah, itu dia kan. Jadi memang mau tidak mau mereka akan menolak dengan segala upaya. Kan tahun 85 lulus. Berarti sudah 40 tahun. Betul. Suatu ijazah 40 tahun harusnya udah mulai kumal dong. Kumal, warnanya menguning. Nah ini katanya masih baru, bener nggak? Clear. Saya udah lihat dari 2 tahun yang lalu. Dia kumal, ada rayapnya. Bagian bawah itu sebelah kiri ada rayap, kena rayap loh, Bang. Dan sekali lagi, ini sudah diuji 2 kali oleh lapor, Bang. Mereka juga punya sumpah profesi. Jadi ini kadang-kadang sudah dikuatkan UGM, saksi-saksi yang sudah didengar. Jadi ya, buat saya ini perdebatan yang tidak perlu. Harusnya apa? Bawa aja ke pengadilan, nanti biar semua terang-terang. Pertanyaannya, kalau ijazah kita dituduh palsu, biasanya kita langsung marah-marah, langsung keluarin. Ini dia, ya kan? Kenapa dari dulu Jokowi nggak begitu? Langsung secara refleks selaku manusia, langsung tunjukkan sambil marah-marah. Kenapa? Gampang aja, Bang. Pertama, kami memang melihat ini gerakan ini bukan sekedar mencari kebenaran. Apa dong? Kami melihat ada gerakan politik di belakangnya dan sudah dinyatakan oleh Pak Jokowi. Karena itu juga kami tidak semudah itu diminta untuk ditunjukkan. Kedua, secara logika, Bang, ada orang bakar rumah kita, lalu tersangkanya pas mau ditangkap dia bilang, mana sertifikat rumahmu? Baru Anda boleh tangkap saya. It's ridiculous gitu ya. Karena itu kita berpikir kita biarkan itu, tapi di sidang kita akan buka semuanya. Agar paling tidak mereka mempertanggungjawabkan. Satu lagi, Bang, mereka ini waktu yang kita laporkan itu kan Tompis Delikti 22 Januari sampai dengan 30 April.
Ada 31 objek mereka teriak-teriak di media, menyatakan ini palsu, bahkan melakukan rekayasa IT. Ya. Yang membuat masyarakat jadi yakin. Beberapa aplikasi. Rekayasa IT. Ya, memainkan aplikasi ini itu yang menjadi menarik apa? Ijazah Pak Jokowi dibilang punya ijazahnya Dul Matong. Itu kan ridiculous sekali gitu ya. Ya. Nah, kami laporkan itu kepada penyidik untuk apa? Didalami. Ya. Ya. Dan yang menarik satu itu Bang, tidak ada satu kata pun mereka mengklaim sebagai peneliti. Sama sekali nggak ada Bang, di 31 objek itu. Baru setelah kami lapor, mereka mengklaim sebagai peneliti. Ya. Jadi lagi-lagi buat kami, ini peneliti ini hanya alibi aja pembelaan Bang. Seperti Ya. kita ketahui selama ini kan rata-rata pelaku tindak pidana fitnah dan pencemaran selalu mengklaim diri sebagai peneliti. Tapi kami melihat dari awal ini hanya Jadi upaya membela diri dan tidak ada dasarnya Bang, mengklaim sebagai peneliti. Abang Jadi- percaya Roy Suryo peneliti? Nggak Jadi percaya kan? ijazah itu asli, Clear asli Bang. clear asli. Ketemu lagi di Hot Room, kita akan tanya nanti kepada forensik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.